Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Suster berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Suster senang kita boleh berjumpa lagi di pertemuan kita dalam pembelajaran hari ini dalam tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan PPKN dan IPA dari Suster Paulina Kerawain DSY. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada muatan PPKN. Tujuan pembelajaran 1. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. 2. Anak-anak mampu mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai sila ketiga Pancasila. 3. Anak-anak mampu mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Makna sila ketiga Pancasila. Suatu pekerjaan jika dilakukan dengan bekerja sama, tentu membuat beban pekerjaan menjadi lebih ringan. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ini adalah pohon beringin. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut, para nelayan pergi melaut secara berkelompok. Setiap nelayan memiliki peran penting saat di kapal. Misalnya, ada yang berperan sebagai nakoda dan ada yang berperan sebagai penebar dan penarik jaring. Nah, kerjasama dalam kelompok dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang semula sulit saat dilakukan sendiri akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Kerjasama juga dapat mempererat persaudaraan. Sikap kerjasama merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Makna dari sila ketiga antara lain sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. A. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, karena pohon beringin merupakan pohon yang berakar tunjang, yaitu akar tunggal panjang yang menunjang pohon menjadi besar dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal itu menggambarkan kesatuan Indonesia. Sementara itu, akar yang menggantung dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda,
namun tetap satu. B. Pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Sila ketiga berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Berikut pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 7. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. 8. Ikut serta dalam ketertiban dunia. 9. Toleransi terhadap pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat dari suku lain. Sikap-sikap baik dan tidak baik terkait nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sikap bersatu dan bekerja sama merupakan nilai pokok dari sila ketiga Pancasila. Berikut contoh sikap baik terkait nilai-nilai sila ketiga Pancasila. 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 3. Tidak berkelahi dengan sesama teman maupun orang lain. 4. Memakai produk-produk dalam negeri. 5. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. 6. Bangga menjadi warga negara Indonesia. 7. Tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. 8. Mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan wilayah Indonesia. Selain sikap baik, berikut beberapa sikap yang bertentangan dengan sila ketiga yang harus kamu atau anak-anak hindari. 1. Membenci tanah air atau kurangnya nasionalisme. 2. Tidak ikut melaksanakan pembangunan. 3. Tidak mau mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Lebih senang menggunakan produk asing atau luar negeri. 5. Tidak mau berkorban demi negara. 6. Suka memecah belah suatu kelompok. 7. Lebih menyukai budaya bangsa asing yang bertentangan. 8. Tidak menerima perbedaan atau suku, ras, dan agama. Oke anak-anak, setelah kita belajar muatan PPKN, sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tema dan subtemanya sama dengan yang ada di PPKN. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. 1. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. 2. Anak-anak mampu menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Oke anak-anak, mari kita lihat bagian A, pengolahan sampah. Salah satu masalah lingkungan yang sering dihadapi oleh manusia adalah masalah sampah. Setiap aktivitas dapat menghasilkan sampah.
Sampah dapat dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sampah makanan dan dedaunan. Cara mengolah sampah organik adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup, seperti sampah plastik. Sampah ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai. Sampah anorganik dapat diolah dengan sistem daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah bahan bekas menjadi bahan baru. Tujuan daur ulang sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah, menghemat pemakaian bahan baku baru, dan mengurangi penggunaan energi. Daur ulang dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce atau mengurangi, 2. Reuse, memakai kembali, dan recycle, mendaur ulang. Oke, sekarang kita masuk pada bagian B, pelestarian lingkungan. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, manusia cenderung bertindak seenaknya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya, menangkap ikan dengan menggunakan bom atau aktivitas penambangan yang berakibat rusaknya ekosistem sekitar pertambangan. Oleh karena kerusakan alam inilah, kita perlu melakukan usaha-usaha untuk melestarikan alam. Usaha pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor 144/11/4/1985 atau 1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. 2. Peraturan Pemerintah atau PP Indonesia nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selain membuat kebijakan, ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan, yaitu 1. Melakukan rehabilitasi lahan, yakni pengembalian tingkat kesuburan kritis dan tidak produktif. 2. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan. 3. Menjaga daerah resapan air. Dan 4. Melakukan rotasi tanaman agar unsur hara dan kandungan organik tanah tidak dikonsumsi oleh satu jenis tanaman. Nah, anak-anak, sesudah kita belajar dua muatan ini, muatan PPKN dan muatan IPA, suster memberikan tugas.
Nah, tugas PPKN diambil dari MBP 4 halaman 113 sampai 115. Dan tugas IPA diambil dari MBP 4 halaman 137 sampai 139. Terima kasih, sampai jumpa.